Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakia Minni dengan NIM 1123055. Di sini saya akan mereview undang-undang tentang peradilan agama untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah hukum acara peradilan agama. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan landasan awal yang secara resmi mengatur keberadaan dan kewenangan peradilan agama di Indonesia sebagai salah satu lingkungan peradilan agama di bawah Mahkamah Agung. Undang-undang ini menegaskan bahwa peradilan agama diperuntukkan bagi masyarakat beragama Islam dan memiliki kewenangan dalam perkara-perkara tertentu seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan ekonomi syariah dalam batas tertentu. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur struktur kelembagaan, mulai dari pengadilan agama hingga pengadilan tinggi agama, serta prosedur beracara yang mengacu pada hukum acara perdata dengan kekhususan tertentu. Seiring perkembangan zaman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika hukum dan kebutuhan masyarakat, terutama setelah adanya reformasi sistem peradilan di Indonesia. Salah satu perubahan penting adalah perluasan kewenangan peradilan agama, termasuk di dalamnya perkara ekonomi syariah yang semakin berkembang. Selain itu, undang-undang ini juga menegaskan posisi peradilan agama sebagai bagian dari sistem kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung secara organisatoris, administratif, dan finansial. Dengan demikian, independensi lembaga peradilan semakin diperkuat serta terjadi integrasi yang lebih baik dalam sistem peradilan nasional. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 hadir sebagai perubahan kedua yang semakin memperkuat prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan peradilan agama. Perubahan ini menitikberatkan pada peningkatan profesionalisme dan integritas hakim, serta penguatan sistem pengawasan baik secara internal oleh Mahkamah Agung maupun eksternal oleh Komisi Yudisial. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur transparansi dalam proses peradilan, termasuk keterbukaan putusan, biaya perkara, serta pemberian bantuan hukum bagi masyarakat. Tidak hanya itu, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian hakim juga diperketat agar lebih akuntabel dan transparan. Secara keseluruhan, perubahan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bertujuan untuk mewujudkan peradilan agama yang mandiri, bersih, dan berwibawa, sejalan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketiga undang-undang tersebut menunjukkan perkembangan signifikan dalam sistem peradilan agama di Indonesia. Dimulai dari pembentukan dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kemudian diperkuat dan diperluas melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, hingga akhirnya disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menekankan aspek transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Perkembangan ini mencerminkan upaya negara dalam menyesuaikan sistem hukum dengan kebutuhan masyarakat, serta memastikan bahwa peradilan agama mampu memberikan keadilan yang efektif, profesional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum modern.